Para ilmuwan dan ahli biologi laut mengatakan masa cumi-cumi di planet ini melebihi masa seluruh manusia. Ingatlah fakta ini sementara kamu menyimak kisah Kraken. Gak ada yang tahu persis seperti apa rupa monster laut raksasa ini. Tapi menurut cerita para nelayan zaman dulu di kedai-kedai minuman, catatan para pelancong dan legenda, Kraken berbentuk menyerupai cumi-cumi raksasa. Kalau benar demikian, ia memiliki sifat anatomi dan fungsi reproduksi cumi-cumi. Dan ini jadi masalah besar bagi kita. Cumi-cumi betina bisa bertelur antara 3 hingga 100 ribu telur. Bahkan jika sebagian besar di antaranya nggak bertahan hidup, jumlahnya tetap banyak. Banyak dari makhluk-makhluk ini hidup di kedalaman lautan yang gelap dan belum sepenuhnya terjamah oleh manusia. Namun tampaknya kita akan segera mengetahui lebih banyak tentang cumi-cumi. Metabolisme makhluk ini semakin cepat akibat peningkatan suhu air dan ini menyebabkan peningkatan populasi. Para ilmuwan menyebut cumi-cumi sebagai gulma laut karena perkembangbiakannya yang cepat. Mereka berpotensi melebihi populasi semua ikan dan mamalia. Bisa saja jumlah mereka akan semakin banyak sehingga nggak ada cukup makanan lagi di dasar laut. Mereka akan mulai bermigrasi lebih dekat ke permukaan, baik itu cumi-cumi kecil maupun cumi-cumi raksasa yang mengerikan. Mungkin ada Kraken di antara mereka atau beberapa, atau bahkan puluhan, ratusan ribu. Dan jika ini terjadi, umat manusia dan semua hewan di bumi akan menghadapi masalah besar. Sebagai penguasa alam, manusia bisa dengan mudah menciptakan racun untuk memusnahkan Kraken. Tapi, bagaimana cara menyebarkan racun ini? Cumi-cumi raksasa serta ikan biasa, lumba-lumba, paus, rumput laut, dan fitoplankton akan terdampak jika racun ini masuk ke dalam air. Lebih dari separuh oksigen di bumi dihasilkan oleh lautan. Dan, jika manusia menyebarkan racun ini ke dalam air, mereka berisiko mengganggu seluruh ekosistem planet ini. Lautan akan mati, sebaiknya lupakan soal meracuni air. Untuk sementara, kita nggak akan berdaya menghadapi malapetaka cumi-cumi. Katakanlah beberapa miliar cumi-cumi naik ke permukaan, beberapa juta di antaranya adalah Kraken. Hal pertama yang ingin dilakukan oleh monster ini adalah mencari makan. Makan siang mereka bisa berupa kawanan ikan dan paus besar. Dan nggak ada yang bisa menghentikan mereka. Bahkan seandainya Megalodon masih ada, mereka nggak akan mampu melawan tentakel raksasa dan paruh Kraken yang kuat. Populasi ikan di lautan sudah menurun, ini berarti orang-orang nggak bisa memancing lagi. Kita bisa menangkap ikan di danau, sungai, dan laut, tapi itu tidak cukup. Seafood menjadi sangat mahal di seluruh dunia, tangki ikan berisi ikan mas menjadi sebuah kemewahan. Tentunya manusia belajar menangkap cumi-cumi raksasa yang memecahkan masalah kelaparan di beberapa daerah. Profesi penangkap cumi-cumi menjadi sangat bergengsi di seluruh dunia. Penangkapan semacam ini berbahaya dan butuh banyak kekuatan dan keberanian. Masalah kedua adalah perjalanan laut. Setiap hari, orang-orang mengangkat jutaan ton kargo melintasi lautan. Bisnis dan ekonomi besar di banyak negara bisa berjalan berkat transportasi semacam itu. Tapi sekarang, Kraken berenang dekat ke permukaan dan membuat pelayaran menjadi berbahaya. Satu monster dapat dengan cepat menghancurkan kapal kecil, 10 atau 20 Kraken mampu menenggelamkan kapal kargo raksasa. Hal ini menyebabkan berkurangnya rantai logistik, komunikasi antar benua kini dilakukan melalui udara. Jumlah penerbangan bertambah, harga tiket pesawat meningkat, bepergian menjadi terlalu mahal. Akibatnya jumlah turis di beberapa negara berkurang yang mengganggu perekonomian mereka. Ada lebih banyak Kraken dan lebih sedikit makanan. Bersantai di pantai juga menjadi berbahaya. Cumi-cumi raksasa yang agresif dan lapar bisa naik ke pantai untuk menangkap para pengunjung yang sedang berjemur. Semua pantai dipagari, berenang dilarang. Tentu saja ilmuwan menciptakan beberapa hal untuk melawan cumi-cumi ini. Contohnya, hambatan suara. Setiap kapal kini dilengkapi perangkat yang melepaskan gelombang ultrasonik kuat ke dalam air. Alat ini membuat ikan-ikan takut dan membuka jalan bagi kapal. Pada awalnya, cara ini membantu, tapi kemudian Kraken nggak lagi takut. Ultrasound hanya membuat mereka marah. Mereka menerkam kapal dan merusak hambatan suara.
Hal lain yang membuat mereka takut adalah sinar matahari. Selama jutaan tahun, kraken hidup di dasar laut yang gelap. Mata mereka terbiasa dengan kegelapan, jadi mereka takut dengan cahaya yang terang. Saat cuaca cerah, kapal-kapal bergerak bebas, tapi begitu matahari terbenam atau tertutup awan, monster laut keluar dari kedalaman. Hal ini nggak banyak membantu karena nggak mungkin untuk berlayar melintasi lautan hanya dalam satu hari yang cerah. Selain itu nggak ada jaminan kamu tidak akan terjebak dalam badai saat matahari tertutup awan. Itulah alasan orang-orang menciptakan lampu sorot yang kuat. Mereka mengarahkan sinarnya ke kepala monster dan mengusirnya ke kedalaman yang gelap. Proyektor semacam itu mahal karena membutuhkan banyak energi. Hanya beberapa kapal yang mampu membeli perangkat semacam itu. Dan sementara manusia mencari cara yang lebih efektif untuk melawan kraken, cumi-cumi terus berkembang biak dan ini menjadi solusi untuk masalah tersebut. Lautan kehabisan ikan, makanan gak tersedia di darat. Seperti ular yang melahap ekornya, cumi-cumi mulai saling menyerang, air pun berbuih dan tentakel cumi-cumi saling mencengkram satu sama lain. Kraken yang besar mengalahkan monster-monster yang lebih kecil, populasi mereka pun menyusut. Beberapa cumi-cumi raksasa seukuran menara Eiffel masih bertahan hidup setelah pertempuran yang panjang. Dan ketika pertarungan selesai, cumi-cumi kecil ikut ambil bagian. Miliaran cumi-cumi menyerang kraken raksasa. Mereka bagai lalat yang menempel di semua sisi. Monster raksasa tidak bisa melawan mereka. Bagus, masalah pelayaran teratasi. Kapal-kapal besar bisa berlayar, tapi masih berbahaya bagi manusia untuk berenang di laut karena monster-monster kecil itu masih lapar. Rantai logistik telah pulih, tapi ikan masih langka di lautan. Cumi-cumi seperti parasit nggak mengizinkan makhluk lain mendominasi. Dan di sini, para ilmuwan datang untuk membantu ikan. Mari kita sejenak kembali ke dunia nyata, ada yang namanya penggerak gen. Ini adalah substansi yang mengubah kode genetik makhluk hidup. Sebagai contoh, para ilmuwan telah menanamkan penggerak gen pada nyamuk penyebab malaria. Para ahli biologi mengubah genom serangga ini sehingga beberapa nyamuk betina menjadi mandul. Kemudian nyamuk-nyamuk betina ini menyebarkan gen tersebut ke seluruh koloni nyamuk. Hasilnya muncul banyak serangga yang nggak bisa menghasilkan keturunan. Mereka terus menyebarkan gen tersebut dan ini berlangsung hingga populasi nyamuk berkurang secara signifikan. Penggerak gen merupakan cara yang murah untuk membasmi spesies serangga atau hewan pengerat yang mengganggu. Dengan demikian, para ilmuwan bisa mengendalikan populasi seluruh spesies. Tapi tindakan seperti ini bisa berbahaya jika ada hewan yang lenyap. Hal ini dapat mengganggu seluruh ekosistem dan menyebabkan punahnya hewan lain. Dalam kasus nyamuk, nggak terlalu dirugikan. Jadi para ilmuwan menggunakan penggerak gen untuk melawan cumi-cumi. Tapi kenapa nggak dari awal aja? Cumi-cumi bisa nggak menimbulkan ancaman. Dan harapan hidup rata-rata mereka 3 hingga 5 tahun. Jika para ilmuwan meluncurkan penggerak gen, maka dalam 7 tahun, semua cumi-cumi kecil akan lenyap. Tapi itu nggak akan berpengaruh pada kraken. Menurut mitos dan legenda, satu monster seperti itu bisa hidup selama beberapa ratus tahun. Nah, setelah cumi-cumi kecil berhasil menyelesaikan masalah terkait cumi-cumi besar, penggerak gen mulai digunakan. Butuh beberapa tahun untuk menyingkirkan cumi-cumi tersebut. Ekosistem laut mulai pulih, manusia mengambil ikan dan mamalia laut dari perairan dan sungai, lalu memindahkannya ke laut. Populasi paus, hiu, gurita, salmon, dan ratusan ribu spesies lainnya pun bertambah. Tapi kemudian ancaman lain muncul di kedalaman lautan. Ternyata ketika cumi-cumi dan kraken hidup di dasar laut, mereka mencegah monster yang lebih mengerikan naik ke permukaan. Sekarang setelah semua arthropoda menghilang, monster-monster baru muncul ke permukaan. Pertama, gempa bumi laut dimulai. Lalu para ilmuwan menyadari bukan dasar laut yang berguncang, melainkan punggung kepiting raksasa. Ratusan ribu monster bertempurung dan bercapit muncul ke permukaan, dan kali ini mereka bisa naik ke daratan. Ikan batu. Ikan ini pasti nggak bakal menang deh kalau ikut kontes kecantikan.
Kecuali kalau kategorinya diganti jadi ikan paling batu sedunia. Mata kecilnya nggak bisa mantulin cahaya dan kulitnya sangat kasar. Jadi tubuh mereka bisa nyaru dengan lingkungan sekitar. Kepalanya gede, mulutnya lebih gede lagi, dan rumahnya dipenuhi batu. Kalaupun kamu lagi nyantui di pantai yang jauh dari air, kondisimu belum tentu aman-aman aja loh. Ikan ini bisa kuat berada di luar air sampai 24 jam. Jadi kalau kamu nggak sengaja nginjek atau megang ikan batu, nasibmu bakal apes. Duri sirip punggungnya mengandung bisa yang sangat ampuh. Dan bisanya ini akan nyembur keluar saat mereka keinjek dan menyebabkan kelumpuhan atau gagal jantung. Jadi si korban harus segera ditangani. Pantas aja kan kalau ikan batu termasuk hewan yang paling berbahaya di dunia air. Kamu perlu selalu waspada saat melewati area berbatu karena mereka suka ngumpet di situ. Ikan naga laut dalam. Seandainya ada kontes ikan paling nyeremin di dunia laut, pemenangnya pasti ikan naga laut dalam. Kulitnya licin, tanpa sisik, giginya besar, dan wajahnya kurang menarik. Jadi kita harus menjauhinya. Mereka suka berenang di perairan paling gelap dan dingin pada kedalaman 200 sampai 1.800 meter di bawah permukaan laut. Sama kayak beberapa hewan lain di video ini, ikan naga laut dalam mengandalkan tubuhnya yang bercahaya untuk nangkep mangsa. Mereka juga punya jumbai gantung berujung cahaya merah yang memanjang dari rahang bawah. Banyak ikan sering mengira cahaya kecil ini sebagai mangsa, jadi mereka akan terpancing untuk mendekat. Wah, keren juga nih trik berburunya. Salut! Ikan fangtooth. Palung Mariana adalah palung bawah laut yang kedalamannya hampir 11 km di bawah permukaan laut. Udah pasti dalam banget kan? Meski para saintis udah tahu keberadaannya, palung ini masih jadi salah satu tempat yang paling jarang dieksplorasi di planet kita. Lokasinya paling dalam di seluruh lautan di bumi. Dan meskipun di bawah sana ada banyak hewan yang belum dikenal, para saintis sudah cukup puas melihat fangtooth. Nama fangtooth emang cocok banget disematkan pada ikan ini. Lihat aja tuh giginya. Ikan ini termasuk karnivora dan mereka bisa melahap semua makanan yang udah nyangkut di sela-sela gigi runcingnya. Fangtooth mengandalkan kemoresepsi untuk nyari mangsa. Jadi, mereka bisa ngerasain residu kimia yang berasal dari organisme hidup lain di laut dalam. Tubuh mereka nggak punya sel penghasil cahaya seperti kebanyakan ikan laut dalam lainnya. Di bawah sana juga gelap gulita. Jadi, apapun yang ada di depan mereka pasti langsung dilahap. Meski kelihatan nyeremin banget, fangtooth ini nggak mengancam kita kok. Ukuran tubuhnya cuma sekitar 20 cm. Tapi aku tetap ogah lah papasan sama ikan ini. Dunkleosteus. Ikan prasejarah yang dikenal sebagai T-Rex laut ini ternyata nggak punya gigi loh. Sebagai gantinya, mereka punya pelat tulang super kuat. Dan gigitannya termasuk paling kuat di kalangan monster yang seukuran. Hiu goblin. Kalau menurutmu, film-film hiu itu udah nyeremin, hewan yang satu ini pasti bakal bikin kamu nggak mau main di laut. Tapi tempat hidupnya di kedalaman 900 meter kok. Jadi kemungkinan besar kamu nggak akan melihat mereka secara langsung. Hiu goblin mirip banget kayak persilangan antara hiu dengan monster di film horor. Poncongnya mirip pedang dan rahangnya menonjol. Gak kayak hiu lain yang warnanya abu-abu, hewan nyeremin ini berwarna pink. Tapi selain perangainya yang nyeremin, kira-kira apa aja sih yang udah diketahui para saintis soal hiu goblin ini? Ternyata belum banyak. Mereka cuma tahu kalau hiu ini bisa tumbuh sampai 5 meter. Jadi harus ada penelitian lain yang lebih mutakhir. Kira-kira kamu berani neliti hiu goblin gak nih? Nah, ternyata hiu juga nggak tidur loh. Banyak spesies hiu harus tetap mengalirkan air ke dalam insang untuk mendapatkan oksigen. Jadi mereka nggak bisa tidur nyenyak kayak kita.
mereka harus tetap setengah bangun selagi tidur. Bahkan, kebanyakan hiu nggak nutup mata mereka sama sekali. Hiu pemotong. Hewan laut ini bisa diibaratkan kayak karakter film horor di dunia nyata. Gigi bawahnya lebih besar dan tajam, sedangkan gigi atasnya jauh lebih kecil. Hiu ini punya kebiasaan memakan giginya yang udah tanggal untuk menjaga kadar kalsium di dalam tubuh. Wah, cerdas juga ya solusinya. Hiu berjumbai. Kalau ngelihat hiu ini, seolah-olah kita lagi menapaki zaman prasejarah. Bahkan, menurut para saintis, hiu mirip belut ini nggak banyak berubah sejak leluhur pertamanya hidup di laut dalam. Makanya, mereka juga mendapat julukan sebagai fosil hidup. Hiu berjumbai punya 25 baris gigi tajam yang menghadap ke belakang. Dan totalnya ada 300. Gigi ini mampu mencengkram dan menahan mangsa kuat-kuat biar mereka nggak bisa lolos. Fakta ini juga termuat dalam studi awal hiu yang diterbitkan di Buletin Institut Essex pada tahun 1884. Tapi para perenang masih bisa bernafas lega sih, sebab hiu berjumbai hidup di kedalaman 120 sampai 1.300 meter di bawah permukaan laut. Jadi kemungkinan besar mereka nggak bakal ketemu sama hiu berjumbai. Itu cuma kemungkinan loh ya. Apa jadinya ya kalau hiu ini harus meriksain giginya ke dokter? Pasti dokter gigi bakal kerepotan. Northern Stargazer. Coba deh amati bentuknya. Kamu pasti nggak bakal mau kan ngelihat Northern Stargazer di dasar laut? Hewan garang ini nimbun tubuhnya di bawah pasir sambil ngeliatin sedikit wajahnya untuk nunggu mangsa. Wobegong berjumbai. Hiu karpet ini suka rebahan di dasar laut sambil nungguin mangsanya datang. Hiu hantu Australia. Hewan laut yang satu ini sebetulnya bukan hiu, tapi ikan yang sangat ramping. Dan mereka juga dijuluki sebagai fosil hidup karena tubuhnya gak mengalami perubahan selama 400 juta tahun terakhir. Hiu dan manusia diyakini punya leluhur yang sama, dan mereka hidup sekitar 440 juta tahun yang lalu. Meski proses evolusinya berlainan, hiu dan manusia masih punya beberapa keterkaitan. Bahkan, genom hiu gajah mirip banget kayak genom manusia. Liopleurodon. Daftar hewan laut garang ini masih kurang lengkap tanpa Liopleurodon, si gahar dari zaman prasejarah. Reptil laut karnivora ini hidup selama tahap Calovium pada masa Jura Tengah dan panjang tubuhnya hampir 3 meter. Para saintis meyakini Liopleurodon berkembang pesat di palung laut dalam karena mereka bisa berenang sampai jauh. Bentuk alat geraknya juga mirip dayung. Liopleurodon nggak bisa melecutkan tubuh mereka ke arah mangsa seperti hewan lain. Tapi mereka bisa mempercepat gerakan, kemudian menyergap si mangsa tanpa ampun. Liopleurodon juga punya moncong panjang untuk mendeteksi mangsa. Bahkan, para saintis meyakini Liopleurodon nggak perlu mengandalkan penglihatan mereka untuk berburu. Makanya, hewan ini bisa hidup di palung Mariana yang gelap tanpa kendala. Liopleurodon punah sekitar 150 juta tahun yang lalu saat mereka memperebutkan mangsa dengan reptil laut lain. Ada untungnya juga ya hewan ini nggak hidup di zaman now. Padahal baru 5% lautan kita yang telah dieksplorasikan, tapi para penghuninya kelihatan nyeremin. Nggak kebayang sih, pasti banyak banget tuh jajaran hewan lain yang mendiami laut dalam. Hiu bermulut besar. Hiu ini termasuk hewan penyaring yang baik sama kita loh, tapi mulut besarnya tetap kelihatan nyeremin sih. Sama kayak hiu penjemur, hiu ini juga berenang sambil ngebuka mulutnya lebar-lebar. Belut pelikan.
Perut mereka bisa melebar untuk melahap mangsa yang tubuhnya 2 kali lebih besar. Cuma dalam sekali hap, rahangnya yang unik bisa numbuh sepanjang 60-90 cm. Kamu bisa ngelihat batang kayu besar itu kan? Tapi kok cuma teronggok di dasar laut ya? Jangan-jangan itu bangkai kapal tua? Atau mungkin harta karun, emas, dan berlian? Asik! Bisa tajir melintir nih. Makin didekati, kok makin kelihatan aneh. Waduh, ternyata bisa berenang. Itu sih bukan hiu ataupun lumba-lumba, tapi buaya air asin. Oke, tenang dulu. Kalau kamu melihat reptil ini di lautan, kemungkinan besar nggak akan ngincar kamu sebagai mangsa. Buaya punya katup khusus di bagian tenggorokan untuk membantunya berenang di bawah air. Tapi tetap aja mereka bisa sewaktu-waktu menggigit kan? Buaya air asin berenang ke daratan terdekat dengan berseluncur agar cepat sampai. Mereka nggak mungkin nebeng kapal feri kan? Dan kalau kamu melihat hewan ini di kejauhan, jangan langsung panik. Pokoknya jangan buru-buru berenang ke pantai, karena mereka suka menyergap mangsa di perairan dangkal. Tapi kayaknya seru deh kalau buaya ini ketemu sama hiu putih besar. Si hiu pasti seneng banget kan dapat mangsa segede buaya. Kamu pikir kamu tahu apa aja yang mengintaimu di kedalaman laut? Hampir 95% lautan kita belum dijelajahi, dan imajinasimu pasti menjadi liar saat memikirkannya. Tapi, berkat para penjelajah pemberani, kamera laut dalam, dan para arkeolog keren, kita bisa tahu tentang beberapa makhluk laut luar biasa yang hidup di perairan kita saat ini, serta jutaan tahun lalu. Dari kepiting laba-laba berukuran 3 meter sampai megalodon prasejarah sepanjang 18 meter. Para penghuni laut ini punya banyak ragam bentuk dan ukuran. Tapi mari kita fokus pada makhluk laut yang terkenal akan ukuran raksasanya. Kamu bisa tebak spesies paus apa yang paling besar? Bukan paus pembunuh pastinya, tapi tebakanmu bagus juga. Orca adalah paus bergigi yang bisa tumbuh dari 7 sampai 10 meter, sedikit lebih kecil dibanding bus sekolah. Kalau paus bertanduk gimana? Itu juga bukan yang paling besar. Unicorn laut ini biasa hidup di perairan Arktik dan cuma tumbuh dari 4 sampai 6 meter, dan itu sudah termasuk gadingnya yang panjangnya hampir 3 meter. Udah capek nebak? Oke, aku kasih tahu aja ya. Paus terbesar yang masih hidup sampai saat ini adalah paus biru dengan ukuran 25 sampai 32 meter. Paus biru bukan cuma paus terbesar yang diketahui manusia, tapi juga merupakan hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Keren ya? Hewan ini jauh lebih besar daripada T-Rex, dan bahkan megalodon prasejarah pun kalah. Kalau kamu sandingin paus biru di sebelah bus sekolah, kayaknya bus sekolah ini bisa ditelan dengan mudah. Kebayang nggak? Menurut National Geographic, lidah paus biru bisa seberat gajah, dan hatinya bisa seberat mobil. Kedengarannya mustahil ya? Nggak heran kalau paus raksasa ini perlu makan sampai 4 ton krill setiap harinya. Meski ukuran epik paus biru sulit disaingi hewan-hewan yang hidup saat ini, ada spesies yang jauh berbeda dan merupakan pesaing yang layak. Tapi kamu pasti bakal nggak ngira deh, karena hewan ini adalah ubur-ubur. Eits, bukan ubur-ubur kecil yang terdampar di pantai dan bikin kamu tersengat ya. Yang aku maksud adalah ubur-ubur surai singa, ubur-ubur terbesar di dunia. Invertebrata ini bisa tumbuh sepanjang 37 meter. Ubur-ubur ini juga punya beragam warna indah, kayak merah, ungu, atau bahkan bermacam rona jingga. Dan seolah panjangnya kurang mengesankan, ubur-ubur surai singa punya 8 set tentakel berjumlah 70 sampai 150. Artinya, makhluk ini bisa punya sampai 1.200 tentakel. Nah, ini adalah pari manta laut raksasa, jenis pari terbesar di dunia. Bentangan sayapnya bisa lebih panjang dari bus. Ikan ini bisa tumbuh sampai 9 meter. Ikan pari ini juga punya otak terbesar dibandingkan dengan ukuran tubuhnya di antara semua ikan. Oh ya, beda kayak sepupu parinya yang lain. Ekor pari manta nggak berbisa.
Dan sementara ubur-ubur surai singa dan paus biru tak terkalahkan dari segi makhluk laut terpanjang, ada loh satu makhluk laut yang bisa tumbuh lebih panjang lagi. Visalia visalis portugis, dari kepala sampai tentakelnya. Panjangnya bisa sampai 50 meter menurut mentalfloss.com. Meski makhluk ini terlihat mirip sekali dengan ubur-ubur, sebenarnya nama aslinya adalah Siphonophora dan ada ratusan bahkan ribuan diantaranya yang identik secara genetik. Tentakel panjangnya membantu organisme ini menangkap mangsa. Dan sengatannya berakibat fatal bagi sebagian besar hewan, bahkan manusia dalam sejumlah kasus. Yang lebih mengerikan lagi adalah jika salah satu tentakelnya terlepas karena alasan apapun. Tentakel itu bisa mengapung di air selama berhari-hari sebelum akhirnya membusuk. Meski terlepas, tentakel itu masih bisa menyengatmu, tapi jangan buru-buru keluar dari laut dulu deh. Kemungkinan kamu terluka akibat sengatan Visalia visalis portugis lumayan tipis. Tapi kalau kamu tersengat, dampaknya agak parah, yaitu muncul bekas luka, kram perut, detak jantung meningkat, serta sakit perut. Aku yakin kamu pasti nggak mau mendekati makhluk panjang ini, tapi bentuknya tetap indah dipandang. Lihat aja warnanya. Sastasaurus adalah reptil laut terbesar yang pernah ada. Predator ini hidup pada periode Trias akhir sekitar 210 juta tahun lalu. Panjang si raksasa yang menakjubkan ini bisa sampai 21 meter dan beratnya bisa lebih dari 75 ton. Berarti Sastasaurus sama beratnya kayak paus biru. Dan kalau kamu ngediriin makhluk ini, tingginya setara gedung 7 lantai. Terlepas dari bentuknya, Sastasaurus sebenarnya cukup ramping untuk ukurannya. Tulang rusuknya cuma selebar 2 meter. Kamu pasti ngira makhluk besar ini suka memakan dinosaurus lain. Tapi enggak kok, reptil ini bisa hidup dari makanan yang terdiri dari ikan kecil dan cephalopoda, kayak gurita dan cumi-cumi. Albertonek adalah perwakilan cerdas dari keluarga Plesiosaurus. Artinya, reptil laut ini punya kepala kecil di leher yang sangat panjang dan kaki besar mirip sirip yang membantunya bergerak di air. Makhluk ini menjelajahi lautan di sekitar Amerika Utara 76 hingga 70 juta tahun lalu. Panjang monster laut ini bisa mencapai 11,5 meter dengan lehernya mencapai 7 meter. Lehernya adalah pemecah rekor sejati. Ada 76 tulang di dalamnya. Nggak ada hewan lain yang punya tulang leher sebanyak makhluk ini. Para ilmuwan belum yakin kenapa hewan ini butuh leher sepanjang itu. Mereka mungkin menggunakannya untuk mengumpulkan kerang di dasar laut, atau mungkin membantu dalam menangkap mangsa utamanya, ikan dan cumi-cumi. Reptil air ini juga punya gastrolit di perutnya. Beberapa di antaranya berdiameter 14 cm. Telosaurus berasal dari keluarga Mosasaurus. Makhluk ini mendominasi laut dangkal Amerika Utara sekitar 85 hingga 80 juta tahun lalu. Hewan ini adalah predator yang sangat besar. Yang terbesar bisa mencapai panjang 13 meter. Hewan ini punya tubuh hidrodinamik ramping dengan kepala tumpul kuat yang digunakan untuk menyeruduk dan melumpuhkan mangsanya. Tubuhnya dilengkapi sirip lincah dan ekor panjang yang dilengkapi sirip yang bisa bermanuver. Telosaurus adalah karnivora dan makanannya bukan cuma ikan, kura-kura, dan hiu kecil, tapi juga Mosasaurus lain, Plesiosaurus, dan burung yang nggak bisa terbang. Ini adalah Ophthalmosaurus. Reptil prasejarah ini berkembang pesat selama periode Jura akhir dan hidup di lautan seluruh dunia. Ophthalmosaurus punya berat sekitar 2.700 kg dan tumbuh sekitar 5 meter. Menurut newdinosaurs.com, panjangnya hampir sama dengan paus beluga yang ada saat ini. Sayangnya, hewan ini punah sebelum kita sempat melihatnya karena mata lebar kayak kartun dan fitur mirip lumba-lumbanya imut banget. Tentu saja, Ophthalmosaurus berevolusi dari waktu ke waktu menjadi ophthalmologis atau dokter mata yang kita kenal sekarang. Bercanda ya, buat hiburan aja.
Mosasaurus adalah predator raksasa yang mendominasi lautan di seluruh dunia sekitar 66 juta tahun lalu. Menurut bukti fosil, beberapa spesimennya bisa lebih dari 15 meter. Fakta ini menjadikan Mosasaurus karnivora laut terbesar pada masanya. Salah satu hal yang paling menakutkan tentang makhluk ini adalah kepalanya yang mirip buaya, berhiaskan ratusan gigi tajam silet yang tersusun rapi dalam 2 baris di kedua rahangnya. Masalahnya, Mosasaurus agak kesulitan menangkap mangsanya di dalam air. Jadi, dia butuh semua gigi ini, ditambah sebuah senjata istimewa, gigi pterygoid yang menempel pada tulang di langit-langit mulutnya. Fitur ini membuatnya lebih mudah dalam berburu dan menangkap mangsanya. Styxosaurus berasal dari keluarga Plesiosaurus dan hidup pada periode Kapur akhir, sekitar 85 hingga 70 juta tahun lalu. Saat pertama kali melihat dinosaurus ini, kamu mungkin mengira hewan ini adalah ular laut, tapi kamu salah. Styxosaurus punya panjang sekitar 10 meter, tapi lebih dari 5 meternya terdiri dari leher panjangnya yang seperti ular. Dino ini punya tubuh yang relatif kecil dan beratnya sekitar 4 ton. Mulutnya dipenuhi gigi berbentuk kerucut tajam yang dipakai untuk menangkap ikan. Makhluk ini nggak perlu repot mengunyah mangsanya berkat 200 batu kecil yang disebut gastrolit di perutnya yang mungkin dipakai untuk melancarkan pencernaan. Selain itu, beberapa ilmuwan meyakini Styxosaurus menggunakan bebatuan ini sebagai pemberat untuk masuk ke dasar laut guna mencari jenis ikan tertentu. Bentuknya mirip Nessie ya. Memangnya predator apa sih yang paling nyeremin di bawah air? Buaya? Kayaknya bukan deh. Monster Loch Ness? Aduh, itu sih cuma mitos. Kalau Kronosaurus gimana? Mereka udah punah. Mungkin tebakan kita ada benarnya juga. Lalu gimana jadinya ya kalau hewan ini masih hidup sampai sekarang? Kamu jadi makin penasaran kan sama hewan yang satu ini? Kronosaurus adalah karnivora laut yang hidup di Laut Eromanga. Laut sejuk ini melingkupi hamparan pedalaman Australia sekitar 90 sampai 120 juta tahun yang lalu, tepatnya di periode Kapur awal. Fosilnya yang hampir lengkap juga ditemukan di dekat Kolombia yang punya keterkaitan dengan reptil dan kura-kura prasejarah. Fakta ini bisa menyingkap adanya kemungkinan kalau sang monster laut hidup di seluruh dunia. Saat mendengar kata saurus, mungkin kamu bakal mikir gini, oh, itu sih udah pasti dinosaurus. Yang ini bukan ya, mereka adalah reptil dan menjadi anggota terbesar dari keluarga Plesiosauridae yang biasa disebut Plesiosaurus. Bukti fosil menunjukkan berat badan mereka bisa lebih dari 9.000 kg dan panjangnya sekitar 9 meter. Sebagai gambaran aja nih, buaya terpanjang yang pernah diukur adalah buaya air asin bernama lolong dari Filipina. Panjangnya 6 meter dan beratnya sekitar 1.100 kg. Tapi buaya ini masih 3 meter lebih pendek dan jauh lebih ringan dari Kronosaurus biasa. Jadi, buaya ini masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Kronosaurus. Meski panjang tubuhnya bikin merinding, ciri fisik Kronosaurus yang paling nyeremin adalah kepalanya. Panjang tengkoraknya sekitar 2,5 meter. Dan proporsinya terbilang gede banget dengan panjang tubuh segitu. Semua hewan apes yang udah masuk ke mulut Kronosaurus mungkin akan bernasib sama. Tapi sebetulnya gigi hewan ini nggak begitu tajam. Kalau dipikir-pikir lagi, itu nggak sepenuhnya bener sih. Ular ompong aja udah bikin aku takut setengah mati, apalagi mulut monster ini. Ya, tapi gigi Kronosaurus emang nggak begitu runcing. Apalagi kalau dibandingkan dengan reptil karnivora lain seperti buaya dan aligator. Gigi hewan laut prasejarah ini berbentuk kerucut. Meski begitu, mereka tetap aja berbahaya. Ukuran giginya gede banget dan panjangnya bisa mencapai 30 cm dari ujung mahkota sampai akar. Gigitan Kronosaurus sangat kuat, yaitu sekitar 30.000 Newton atau 2 kali lipatnya gigitan buaya air asin besar. Karena tumpul, giginya ini kurang pas buat memelintir mangsa di dalam mulut. Tapi ukuran dan bentuk gigi kayak gitu cocok banget untuk menggigit mangsa dengan gerakan membuka dan menutup.
Seluruh gigi Kronosaurus gampang banget dipakai buat ngoyak benda keras seperti tempurung penyu yang super keras. Sama kayak buaya, Kronosaurus diyakini punya leher pendek, dan kemungkinan ini menjadi bentuk adaptasi agar si monster bisa nangkep hewan kecil yang gesit. Tubuh Kronosaurus umumnya menggelendong dan ramping, jadi bentuk tubuh mereka mengecil di kedua ujung. Ini memungkinkan mereka untuk berenang dengan sangat gesit di dalam air. Kronosaurus juga punya 4 anggota gerak mirip dayung. Tungkai belakangnya lebih besar dari yang depan, dan diameternya bisa mencapai 2 meter. Dengan memiliki kaki begini, Kronosaurus bisa gampang melesat di dalam air dan membuatnya sebagai predator puncak. Kamu pernah dengar istilah Predator X nggak? Itulah nama fosil hewan yang ditemukan di dekat Kepulauan Svalbard, Norwegia pada tahun 2009. Fosil ini diidentifikasi sebagai monster sepanjang 15 meter dengan berat 45.000 kg dan kekuatan gigitannya mencapai 33.000 PSI. Gigitan segitu mungkin menjadi yang paling kuat di semua kalangan hewan. Meski belum digolongkan sebagai hewan khusus, Predator X bisa dipastikan termasuk Pliosaurus, seperti Kronosaurus. Dan meski bukan Predator X, Kronosaurus adalah titan ganas saat mereka masih menjelajahi lautan. Kronosaurus sebenarnya mendapatkan namanya dari tokoh mitologi Yunani, Kronos, ayah Zeus. Kronos dianggap sebagai titan dari generasi makhluk super kuat. Kira-kira apa aja ya yang jadi santapan Kronosaurus si monster ganas ini untuk muasin nafsu makannya? Hewan ini diketahui memangsa penyu, cumi-cumi, dan reptil laut lain yang lebih besar di masanya, seperti Elasmosauridae dan Ichthyosaurus. Berarti buaya berada di lingkungan yang sama kayak Kronosaurus, dan kemungkinan mereka juga jadi santapannya si monster. Sisa-sisa fosil Kronosaurus nunjukin kalau mereka juga memangsa hiu. Duh, raja lautan yang kita kenal juga jadi incaran Kronosaurus. Pokoknya, selama ada monster ini, hiu pasti kalah telak. Tanpa gigi kecil, semua jenis makanan akan sulit melumat agar mudah dicerna. Makanya, ada banyak batu bulat di dalam fosil hewan laut ini. Para peneliti meyakini Kronosaurus menelan batu kecil itu untuk mengontrol daya apung atau membantu mencerna makanan. Atau bisa juga batu itu nggak sengaja tertelan saat mereka memangsa hewan lain dari dasar laut. Seolah belum cukup gahar dengan kekuatan dan ukurannya, bukti lain juga nunjukin kalau Kronosaurus memang ganas. Dengan semua atribut mantulnya untuk nangkep mangsa, monster ini ternyata suka main-main dengan buruannya. Sama kayak kucing dengan tikus. Mungkin karena proses berburunya terlalu gampang ya, jadinya mereka perlu nyari hiburan. Nah, kamu udah paham sama hewan yang satu ini kan? Lalu gimana jadinya ya kalau mereka masih tetap hidup di zaman now? Dan kenapa mereka malah sudah punah? Kronosaurus punah karena meteor KT yang juga memusnahkan dinosaurus 66 juta tahun yang lalu. Tapi jauh sebelum bencana ini, mereka terus-terusan didesak oleh keluarga reptil laut karnivora yang tubuhnya lebih besar dan ganas, yaitu Mosasaurus. Ya, mau gimana lagi kan? Di atas langit masih ada langit. Jadi, reptil lain yang jauh lebih ganas siap memangsa mereka. Tapi kalau skenarionya berlainan, mereka masih bisa berkeliaran di planet kita kan? Semuanya memang udah jelas. Tapi kira-kira bakal kayak apa ya wisata bahari kita kalau Kronosaurus masih ada? Berdasarkan film-film terkenal tentang hiu dan paus pembunuh, memangnya apa aja sih pengaruh kehadiran Kronosaurus di lautan terhadap pantai? Hewan ini bisa memangsa hiu dan paus sebagai santapan mereka. Pantai pasti akan jadi destinasi yang pas banget buat bersantui ria, karena nggak akan ada orang lain yang berani ke sana. Aktivitas naik perahu, berselancar, dan scuba diving bakal kayak apa ya? Memangnya bakal ada yang berani nyobain kalau di bawah airnya ada monster sepanjang 9 meter? Sebagian besar dari kita pasti nggak akan mau ngambil risiko segede ini. Akibatnya, industri pariwisata laut global pasti akan punah. Padahal tiap tahunnya, sektor ini nyumbangin sekitar 2 kuadriliun rupiah. Jadi gini,
kapal pesiar termahal yang pernah mengarungi lautan adalah History Supreme. Kamar tidur utamanya diyakini punya patung dari tulang T-Rex. Dindingnya terbuat dari batu meteorit, dan di situ terdapat akuarium berdinding panorama emas 24 karat. Nilai kapal pesiar ini diperkirakan mencapai 70 triliun rupiah. Artinya, kamu bisa beli 38 History Supreme dengan uang yang akan lenyap akibat kerusakan wisata laut oleh kehadiran Kronosaurus. Wah, pemilik kapal pesiar ini pasti lega banget ya kalau Kronosaurus nggak muncul di akuarium mewah mereka. Karena kelewat mewah, History Supreme yang konon milik pebisnis jenius asal Malaysia ini dikabarkan nggak pernah ada. Menurut rumor, itu cuma hoaks yang dibuat oleh para desainernya. Tapi nggak cukup sampai di situ aja. Keselamatan manusia bisa aja terancam, baik di dekat laut maupun di darat. Tenang aja, hewan ini nggak akan beradaptasi untuk hidup di darat dan mulai memangsa kita kok. Amit-amit deh ya. Tapi Kronosaurus bisa menimbulkan kerusakan dengan mengacaukan perdagangan laut. Di Amerika Serikat, angkutan laut menyumbang 76% perdagangan nasional. Selain itu, lebih dari 100 produk farmasi vital berasal dari laut. Ada juga dampak lain yang terlihat jelas. Laut adalah sumber makanan yang sangat besar bagi manusia. Jadi, kehadiran Kronosaurus bisa berdampak besar pada hubungan manusia dengan lautan. Dan ini adalah hal yang masih sering kita anggap sepele.